Selamat malam. Perkenalkan, saya Arya Christian Syahaan dengan NIM 190404130. Di sini kita akan membahas tentang manajemen teknik. Yang pertama, pada bab 1, tinjauan manajemen. Tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Pada manajemen puncak terdapat Dewan Direksi, Kepala Eksekutif, atau Direktur Pelaksana. Kemudian manajemen menengah. Pada manajemen menengah terdapat manajer cabang dan manajer departemen. Kemudian yang C, manajemen tingkat pertama. Pada manajemen tingkat pertama yang terdapat supervisor, mandor, dan superintendent. Kemudian fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, memutuskan sebelumnya apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Kemudian pengorganisasian, menyatukan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia, dan mengembangkan hubungan produktif di antara mereka. Yang ketiga, ada kepegawaian, melibatkan pengawakan struktur organisasi melalui pemilihan, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Kemudian yang keempat, menggerakkan metode organisasi untuk belajar secara efisien. Kemudian yang kelima, ada kontrol untuk memastikan segala sesuatu sesuai dengan standar. Kemudian fungsi dari manajer itu sendiri. Yang pertama, ada interpersonal. Ini terbagi menjadi 3, yaitu pemimpin, untuk memimpin suatu perusahaan. Kemudian kepala gambar, sebagai simbolis. Yang kemudian adalah penghubung informasi antara manajemen puncak dengan bawahannya. Kemudian ada informasi, monitor. Kemudian menyebar informasi yang didapatkan dari luar ke dalam. Kemudian ada juru bicara, sebagai perwakilan dari perusahaan untuk menyebar informasi ke khalayak ramai atau keluar. Kemudian yang ketiga, pada putusan sebagai pengusaha, negosiator, research allocator, and distribution handler. Kemudian pendekatan manajemen itu terbagi menjadi 5. Ada klasik, perilaku, kuantitatif, sistem, dan kontingensi. Yang klasik terbagi menjadi 3, yaitu manajemen ilmiah, yaitu adalah menganalisis dan mensintesis alur kerja. Kemudian ada manajemen administratif, pekerjaan pada tingkat analisis individu. Kemudian manajemen birokrasi bercirikan pembagian kerja atau hierarki. Kemudian ada perilaku, hubungan manusia, yaitu sikap pekerja berhubungan dengan produktivitas. Jadi semakin bagus hubungan kerja setiap pekerja dan juga antara pekerja dan atasan-atasannya, maka produktivitasnya semakin bagus. Kemudian adalah perilaku, perkembangan alami dari hubungan manusia, hubungan antara para pekerja-pekerja di dalamnya. Kemudian ada kuantitatif, yaitu ada ilmu manajemen. Ini melalui ilmu manajemen mempelajari melalui matematika dan statika, melihat perkembangannya. Kemudian ada manajemen produksi dan operasi, mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa jadi yang siap untuk dijualkan. Kemudian ada sistem, pemahaman organisasi sebagai sistem terbuka dan mengelola masukan menjadi keluaran. Kemudian ada kontingensi, yaitu penerapan prinsip dan proses manajemen. Kemudian jenis organisasi. Yang pertama, ada kepemilikan tunggal. Dimiliki oleh satu orang sesuai dengan namanya tunggal. Dia mudah dibentuk dan dibubarkan karena dia sendiri yang memilikinya. Tidak perlu saran dari orang lain. Kemudian memegang kendali penuh. Dia berhak mengatur semuanya sesuai dengan keinginannya, 100% semua keinginan. Kendali dia. Kemudian hutang beban sendiri, ya. Karena dia pemilik tunggal, dia juga yang menanggung beban utang-utang yang berada di perusahaan tersebut. Semua tanggung jawabnya itu jatuh ke dia. Kemudian aset pribadi 100% beresiko. Dan dananya terbatas. Dana terbatas karena cuma dia sendiri yang untuk dana. Kemudian ada kemitraan. 2 orang atau lebih, relatif mudah dibangun. Pengumpulan dana dapat ditingkatkan karena banyak orang yang di dalam kemitraan ini. Jadi dana lebih gampang dikumpulkan daripada yang kepemilikan tunggal. Kemudian perselisihan bisa terjadi karena adanya beda pendapat antara setiap pemilik. Kemudian keuntungan harus dibagi, ya, karena ini miliknya bersama-sama, jadi keuntungan harus dibagi, tidak bisa mendapatkan sendiri.
Kemudian ada kemitraan, yaitu pemiliknya adalah pemegang saham. Kemudian pemegang saham ini memilih direksi sebagai pengawas atau penentu kebijakan dari perusahaan mereka ini. Kemudian untuk dia terbatas atas hutang. Kemudian untuk mengumpulkan dana, mereka jauh lebih cepat karena dia penjualan saham. Kemudian adalah pajak otomatis lebih tinggi dan membutuhkan banyak waktu dan uang untuk membentuknya. Kemudian adalah perusahaan publik. Ditetapkan oleh UU, Undang-Undang Khusus Parlemen. Meskipun total modal disediakan oleh pemerintah, mereka memiliki entitas terpisah dan menikmati kebebasan. Keputusan dapat cepat dibuat. Perubahan keputusan konstitusi memerlukan amandemen umum dan memiliki monopoli karena mereka tidak ada pesaingnya. Jadi mereka berdiri sendiri yang menjual jasa tersebut. Kemudian ada perusahaan pemerintah. Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah atau sebagian pemerintah. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada kementerian dan laporan tahunannya ditempatkan di meja parlemen sehingga dibahas dengan DPR. Kemudian adalah klasifikasi faktor lingkungan. Faktor internal. Pertama, ada sumber daya, kemampuan, dan budaya. Faktor mikro, ada pemegang saham, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, dan media. Kemudian ada faktor makro, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Bab 2. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan. Sifat dari perencanaan tersebut adalah, pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, keunggulan perencanaan. Yang ketiga adalah pervasiveness of planning. Yang keempat, efisiensi ekonomi dan akurasi. Yang kelima, ada koordinasi. Yang ketujuh, faktor pembatas. Yang kelapan, fleksibilitas. Yang kelapan adalah proses intelektual. Kemudian, tujuan perencanaan. Untuk mengelola berdasarkan tujuan. Kemudian kedua, mengimbangi ketidakpastian dan perubahan. Yang ketiga, mengamankan ekonomi dalam operasi. Yang keempat, membantu koordinasi, membuat kontrol efektif, dan meningkatkan efektivitas. Proses perencanaan yang pertama ada persepsi peluang, kemudian menetapkan tujuan, yang ketiga mempertimbangkan tempat perencanaan, keempat identifikasi alternatif, yang kelima evaluasi alternatif, yang ketujuh ada pilihan rencana alternatif, yang ke-8 perumusan rencana pendukung, yang ke-9 menetapkan urutan kegiatan. Kemudian jenis rencana atau komponen perencanaan. Pertama, rencana strategis, garis besar langkah-langkah yang dirancang dengan tujuan, yaitu yang A, misi, biasanya yang tidak berubah. Misi selalu sama dengan yang pertama kali didirikan. Kemudian tujuan atau sasaran. Yang C, alat strategi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, ada rencana taktis. Yang ketiga, ada rencana operasional. Kemudian MBO, manajemen berdasarkan tujuan, adalah proses di mana atasan dan manajer organisasi bersama-sama mengidentifikasi tujuan bersama, menentukan area tanggung jawab utama setiap individu dalam hal hasil yang diharapkan darinya, dan menggunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengoperasikan unit dan menilai kontribusi dari masing-masing anggotanya. Proses MBO itu ada 4. Pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, ada rencana aksi. Yang ketiga, mengkaji kinerja karyawan. Yang keempat, menilai kinerja. Kemudian ada proses perencanaan strategis. Yang pertama, masukan ke organisasi. Masukan ini yang kemudian akan diubah menjadi keluaran. Kemudian ada analisis industri. Kemudian ada profil industri, orientasi, nilai dan visi. Kemudian misi, tujuan utama dan maksud strategi. Kemudian ada eksternal saat ini dan mendatang. Di sini untuk eksternal saat ini yang terjadi saat ini, dan mendatang yang akan dikirakan apa yang akan terjadi ke depan. Apakah produknya itu laku atau bagaimana. Kemudian ada internal, baru strategi alternatif. Setelah ada strategi utama yang disusun sesuai dengan kemungkinan yang terjadi, tetap dibuat oleh strategi alternatif. Makanya tetap ada eksternal mendatang. Kemudian ada evaluasi dari setiap strategi, kemudian perencanaan pendek, menengah, kemudian pengujian. Kemudian ada jenis strategi kepemimpinan biaya. Menuntut untuk menjadi produsen berbiaya terendah dalam suatu industri untuk tingkat kualitas tertentu. Biasanya ini mencari distributor atau pemasok-pemasok besar dan
Jadi kita memesannya itu dengan barang yang jumlah yang banyak, sehingga dapat mendapatkan harga yang lebih rendah. Semakin banyak barang yang kita pesan, semakin rendah harga, atau semakin banyak potongan yang dikasih oleh distributor. Sehingga di sini kita dapat membuat harga rendah, tapi mendapatkan untung yang besar karena sesuai dengan rata-rata yang terjadi di pasaran. Tetapi ketika terjadinya persaingan harga antara setiap penjual, kita tetap mendapatkan keuntungan banyak. Kemudian ada kedua, strategi diferensiasi. Pengembangan produk atau layanan yang menawarkan atribut untuk unik yang dihargai oleh pelanggan dan yang dianggap pelanggan lebih baik atau berbeda dari produk pesaing. Jadi biasanya juga resikonya ditiru oleh pesaing-pesaing kita. Kemudian adanya perubahan minat dari para pelanggan-pelanggan kita. Kemudian ada strategi fokus, berkonsentrasi pada segmen sempit, dan di dalam segmen tersebut mencoba mencapai keunggulan, biaya, atau diferensiasi. Kemudian kita akan dasar-dasar perumusan kebijakan. Pertama, harus pasti, positif, dan jelas. Kemudian harus dipahami semua orang. Orang dapat memahaminya dengan gampang. Kemudian harus dapat diterjemahkan ke dalam praktek. Harus fleksibel terhadap waktu atau terhadap sesuatu yang akan terjadi di depan. Kemudian harus didasarkan pada fakta dan penilaian yang baik. Kemudian harus sesuai dengan prinsip ekonomi yang terjadi dan harus menjadi pernyataan umum. Jenis keputusan ada dua, keputusan terprogram dan non-program. Yang A, keputusan yang diprogram, bersifat rutin dan berulang-ulang, dan dibuat dalam kerangka kebijakan dan aturan organisasi. Jadi ini sudah bisa diprediksi lah kalau dia akan selalu terjadi. Makanya disebut bersifat rutin dan berulang-ulang. Kemudian keputusan non-program. Keputusan yang diambil untuk memenuhi masalah yang tidak berulang. Bisa jadi masalah dadakan, masalah yang di luar prediksi. Kemudian ada keputusan strategis dan taktis. Yang pertama, yang A, keputusan strategis. Keputusan yang sangat penting mengenai alokasi sumber daya dan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan taktis, keputusan yang rutin dan berulang. Dan ada keputusan membuat proses. Yang pertama, tujuan khusus, kebutuhan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan spesifikasi tertentu. Kemudian kedua, identifikasi masalah, kebutuhan yang dirasakan, pernyataan yang membutuhkan solusi. Yang ketiga, cari alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pilihan alternatif. Yang keenam, ada tindakan. Yang ketujuh, ada hasil. Dan ada karakteristik keputusan yang efektif. Pertama, orientasi tindakan. Keputusan berorientasi pada tindakan dan diarahkan pada aspek lingkungan yang relevan dan dapat dikontrol. Kemudian arah tujuan harus diarahkan pada tujuan untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuan dan efektif dan implementasinya. Kemudian bab 3, mengorganisasikan. Menurut Cons dan O'Donnell, organisasi melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Penugasan kegiatan ini ke departemen yang sesuai dan penyediaan wewenang, delegasi dan koordinasi, dan sifat atau karakteristik dari organisasi tersebut. Pertama, divisi kerja. Jadi sini pembagian setiap kerja divisi setiap orang. Kemudian koordinasi. Koordinasi dari pusat, dari atasan ke bawah supaya sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Kemudian pluralitas orang. Keberagaman orang yang dalam organisasi tersebut dari latar belakang berbeda, budaya, suku, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan umum. Inilah tujuan umum, tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Jadi setiap orang diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas supaya dia semangat dalam menjalankannya. Kemudian ada struktur hubungan, kemudian ada mesin manajemen, proses universal, dan proses dinamis. Kemudian penting atau keuntungan dari penataan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi manajerial. Kedua yang adalah peningkatan sumber daya yang tepat. Pekerjaan diberikan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas
diri mereka. Kemudian komunikasi suara mungkin. Kemudian memfasilitasi koordinasi. Yang kelima ada peningkatan spesialisasi. Orang yang berkompeten ditunjuk untuk menangani semua pekerjaan dengan menangani pekerjaan tertentu secara berulang-ulang, mereka menjadi spesialis. Karena mereka sudah terbiasa menangani pekerjaan tersebut, jadi mereka udah bisa disebut dengan peningkatan spesialisasi. Kemudian bermanfaat dalam perluasan. Kemudian proses penataan. Proses penataan ini pertama, penentuan tujuan kemana organisasi tersebut. Yang kedua adalah penghitungan tujuan. Jadi setelah kita tentukan tujuan kita mau kemana, kita menentukan alokasi dana, alokasi sumber daya yang diperlukan untuk menggapai tujuan tersebut. Kemudian ada klasifikasi kegiatan. Mengklasifikasikan kegiatan menurut kesamaan dan tujuan dan fungsi bersama dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan material. Penugasan yang keempat adalah penugasan tugas, yang kelima adalah pendelegasian wewenang. Kemudian ada prinsip struktur organisasi. Pertama adalah hubungan lini dan staf. Karyawan lini bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dasar atau strategis organisasi. Kemudian staf memainkan peran pendukung untuk karyawan lini dan memberikan layanan. Kemudian ada kedua, departementalisasi adalah proses pengelompokan horizontal. Kemudian ada rentang kontrol, mengkoordinasikan secara efektif. Kemudian ada desentralisasi dan sentralisasi. Otoritas, baris, dan staf. Yang pertama, jenis staf. Ada staf pribadi, staf khusus, dan staf umum. Staf pribadi di sini dibilang asisten pribadinya. Staf khusus yang khusus atau yang sudah seorang spesialis. Kemudian ada departementasi berdasarkan strategi yang berbeda. Departementasi fungsional, proses pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Yang kedua, departementasi produk, proses pengelompokan kegiatan berdasarkan lini produk. Kemudian departementasi pelanggan, proses pengelompokan kegiatan atas dasar pelanggan umum atau jenis pelanggan. Kemudian departementasi geografis, pengelompokan berdasarkan wilayah. Kemudian departementasi proses, pengelompokan kegiatan berdasarkan produk atau layanan atau arus pelanggan. Keenam adalah departementasi materi. Kemudian faktor yang mempengaruhi span of control. Yang pertama, kapasitas bull. Yang kedua ada kapasitas bawahan. Yang ketiga adalah kapasitas sifat pekerjaan. Yang keempat adalah sentralisasi atau desentralisasi. Yang kelima teknik perencanaan. Yang keenam ada teknik komunikasi. Yang ketujuh penggunaan bantuan staf. Yang kedelapan pengawasan orang lain. Jenis staf span of control, rentang kendali yang sempit. Kemudian yang kedua rentang kendali yang luas. Satu manajer dan di bawahnya langsung satu garis memiliki banyak karyawan. Sedangkan rentang kendali yang sempit, satu orang memiliki 3, kemudian setiap orangnya lagi memiliki 3 orang lagi. Kemudian proses delegasi. Nah, proses delegasi itu adalah alokasi tugas, pemberian otoritas, penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas, dan penciptaan akuntabilitas. Kemudian proses staffing atau proses yang pertama ada persyaratan tenaga kerja, perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kemudian ada perekrutan, kemudian ada seleksi setiap berkas-berkas yang masuk dari hasil perekrutan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Setelah seleksi mereka akan dilatih, di training sesuai dengan job-job pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian ada proses rekrutmen atau proses perekrutan. Pertama, identifikasi lowongan. Jadi identifikasi lowongan ini mencari tenaga sumber daya di bagian mana mereka butuhkan. Jumlah berapa, terus kualifikasinya seperti apa. Entah ada diminta harus minimal lulusan SMA atau minimal lulusan S1. Kemudian ada 2, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Mendeskripsikan dan menspesifikasikan tanggung jawab atau pekerjaan yang pekerjaan yang dicari. Kemudian ada pemilihan sumber.
Dan ada mengiklankan lowongan. Jadi setelah udah tahu apa yang mau dicari, sudah tahu seperti sumber daya yang dibutuhkan, kemudian mereka mengiklankan lowongan. Kemudian mengelola tanggapan. Jadi hasil dari iklan tersebut kan otomatis pasti ada orang-orang yang mendaftar. Kemudian mengelola tanggapan-tanggapan yang mendaftar tersebut. Kemudian ada seleksi. Yang pertama adalah pemutaran awal. Di sini bisa dibilang seleksi berkas-berkas yang masuk, yang sesuai, melihat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada wawancara awal. Setelah mereka berhasil wawancara awal, mereka mengisi formulir seleksi. Dan untuk wawancara pribadi biasanya dibutuhkan untuk mengetahui lebih dalam lagi. Kemudian pemeriksaan referensi, verifikasi latar belakang, wawancara akhir, pemeriksaan fisik, dan tawaran kerja. Kemudian ada tujuan training. Yang pertama, mengurangi biaya startup. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Jadi, kecemasan terhadap yang orang baru ini lakukan di tugasnya tersebut. Kemudian mengurangi perputaran karyawan, menghemat waktu supervisor dan rekan kerja di sini. Jadi menghemat waktu untuk mengajarkan karyawan baru ini lagi dan mengawasi dia di lapangan langsung. Kemudian mengembangkan harapan kerja yang realistis, sikap positif dan kepuasan kerja. Kemudian tujuan pelatihan biasanya diberikan kepada yang sudah masuk di perusahaan tersebut dan sudah bekerja cukup lumayan lama. Kemudian yang pertama adalah meningkatkan tujuan dari pelatihan tersebut adalah supaya orang tersebut dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan iklim organisasi, meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan pertumbuhan pribadi. Kemudian ada tahapan karir-karir yang di dalam perusahaan tersebut. Pertama, tahapan percobaan ketika dia pertama kali masuk. Kemudian tahapan pendirian, kemudian tahap krisis karir menengah, kemudian tahap pemeliharaan, kemudian tahap akhir karir. Biasa sudah mau pensiun. Kemudian bab 4, mengarah. Definisinya artinya mengaktifkan kesepakatan dengan langkah-langkah yang diambil manajer agar bawahannya dan orang lain melaksanakan sesuai dengan rencana tujuan dari perusahaan tersebut. Menurut Newman dan Warren. Karakteristiknya, yang pertama, elemen manajemen, kedua, fungsi pervasif, yang ketiga, fungsi kreatif, yang keempat, fungsi penghubung. Kemudian lingkup pengarahan. Yang pertama, memulai tindakan, yang kedua, menjamin koordinasi, yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yang keempat, membantu stabilitas dan pertumbuhan. Kemudian motivasi dan kepuasan. Karakteristik motivasi. Motivasi adalah perasaan internal. Motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Motivasi mengistilahkan perilaku berarah sasaran. Dan motivasi ini bisa berupa positif dan negatif. Kemudian pentingnya motivasi. Pertama, motivasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses mengarahkan. Kemudian motivasi berkontribusi pada hubungan industrial yang baik dalam organisasi. Ketiga adalah motivasi meningkatkan rasa miliki di antara para pekerja. Kemudian adalah kepuasan. Kepuasan karyawan dapat diukur melalui pengelolaan, pemahaman visi dan misi, pemberdayaan kerja tim, adalah komunikasi dan interaksi rekan kerja. Kemudian jenis motivasi, motivasi positif dan motivasi negatif. Kemudian ada teori motivasi. Yang pertama ada teori X dan Y McGregor. Yang kedua, need hierarchy teori dari Abraham Maslow. Kemudian ada teori motivasi kebersihan Frederick Herzberg. Kemudian ada teori harapan Victor Fromm. Yang kelima ada teori Eric Clayton dari Aldefer. Kemudian ada teori kebutuhan dari McClelland. Kemudian ada teori ekuitas Stacey Adams. Yang terakhir adalah teori penguatan dari Skinner. Kemudian ada leadership atau kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan, bantuan untuk otoritas, dan kedua, kekuatan motif untuk usaha kelompok, dan ketiga, dasar kerjasama. Ada tiga gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis. Yang kedua,
gaya demokratis, yang ketiga gaya laissez-faire. Baru ada teori kepemimpinan. Pertama, teori orang hebat. Kedua, teori sifat. Yang ketiga, teori perilaku. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif. Yang kelima, kepemimpinan situasional. Yang keenam adalah kepemimpinan teori. Yang ketujuh, kepemimpinan transaksional. Yang ke-8, kepemimpinan transformasional. Kemudian ada komunikasi. Proses komunikasi ada source, encoding, channel, decoding, receiver. Kemudian balik lagi source. Kemudian ada pedoman komunikasi yang efektif. Encoding dan decoding dilakukan dengan simbol yang familiar bagi penerima. Kedua adalah komunikasi selesai hanya jika pesan dipahami oleh penerima. Yang ketiga, dalam komunikasi nada suara dan pilihan bahasa harus jelas. Terus hal-hal untuk komunikasi efektif. Yang pertama, pemfilteran. Yang kedua, persepsi selektif. Yang ketiga, emosi. Yang keempat, bahasa yang digunakan. Yang kelima, membuat stereotip. Yang keenam, perbedaan status. Yang ketujuh, sinyal. Yang sinyal kartu. Yang ke-8 adalah proyeksi. Kemudian ada saluran komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal. A. Komunikasi ke atas, yakni dari karyawan bawah ke karyawan atasan. Yang B. Komunikasi ke bawah, dari atasan ke bawahan. Yang C. Komunikasi horizontal, yang dengan satu level, yang satu jabatan. Yang kedua, ada komunikasi informal atau grapevine. Kemudian ada untuk budaya organisasi unsur budaya. Pertama, cerita. Yang kedua, ritual dan rutinitas. Yang ketiga adalah simbol. Yang keempat adalah struktur organisasi. Yang kelima, pengendalian. Yang keenam, sistem kekuasaan. Kemudian ada jenis budaya organisasi, kecepatan umpan balik, dan tingkat resiko. Kemudian ada mengelola keanekaragaman budaya. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Yang kedua, berkomunikasi secara tertulis. Yang ketiga, program pelatihan. Yang keempat, mengenali perbedaan individu. Yang kelima, ubah sistem pengarahan. Yang keenam, berikan ruang untuk acara sosial. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang fleksibel. Yang ke-8, jangan berasumsi nilai dan opini yang serupa. Yang ke-9, pemantauan berkelanjutan. Kemudian bab 5, ada pengendalian. Definisi dari pengendalian adalah proses di mana manajer memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dari awal, strategi-strateginya. Sifat dan tujuan pengendalian. Yang pertama, pengendalian adalah proses berkelanjutan. Yang kedua adalah inti dari kontrol adalah tindakan kontrol. Yang ketiga adalah pendelegasian adalah sistem terintegrasi. Kemudian ada proses kontrol. Yang pertama, membuat standar. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, membandingkan kinerja terukur dengan standar yang ditanyakan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif. Kemudian ada hambatan untuk pengendalian. Yang pertama, kegiatan pengendalian dapat mendorong pemalsuan laporan. Pengendalian dapat menyebabkan perspektif anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, pengendalian dapat meningkatkan frustasi karyawan. Kemudian pernyataan pengendalian efektif. Yang pertama, harus disesuaikan dengan rencana dan posisi. Yang ke-8 harus disesuaikan dengan manajer, individu, dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, harus menunjukkan pengecualian sebagai titik kritis. Yang keempat, pengendalian efektif harus objektif. Yang kelima, harus fleksibel. Yang keenam, harus ekonomis. Yang ketujuh, harus mengarah dan pada tingkat korektif. Kemudian ada jenis sistem kontrol. Yang pertama, kontrol maju umpan. Yang kedua, kontrol bersama. Yang ketiga, kontrol umpan balik. Kemudian ada kontrol anggaran. Fitur yang menonjol. 1. Sebuah tujuan. Kedua, kegiatan. Ketiga, rencana. Keempat, evaluasi kinerja. Yang kelima, tindakan kontrol. Klasifikasi anggaran. Pertama, berdasarkan periode waktu. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Untuk jangka panjang dan untuk jangka pendek. Biasa jangka pendek ini 5 tahun. Jangka panjang lebih dari 5 tahun. Kemudian berdasarkan kondisi, anggaran dasar dan anggaran saat ini. Yang ketiga adalah anggaran berdasarkan cakupan, anggaran fungsional dan anggaran utama. Yang keempat berdasarkan kapasitas, anggaran tetap
yang sudah ditetapkan. Anggaran fleksibel ini biasa anggaran yang tidak di luar dari anggaran tetap. Jadi fleksibel ini dipakai pada saat hal-hal yang di luar prediksi. Kemudian teknik pengendalian anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan dan beban. Yang kedua, anggaran waktu, ruang, material, dan produk. Yang ketiga, anggaran belanja modal untuk belanja. Kemudian anggaran tunai, anggaran variabel, anggaran berbasis nol. Kemudian keuntungan pengendalian anggaran. Yang pertama, mendorong manajemen untuk memelihara masa depan. Yang kedua, mendefinisikan dengan jelas area tanggung jawab. Yang ketiga, memungkinkan tindakan perbaikan diambil saat varians muncul. Keempat, menghemat waktu manajemen menggunakan prinsip manajemen. Kemudian masalah dalam pengangguran. Yang pertama, konflik antara departemen muncul karena perselisihan alokasi sumber daya. Yang kedua, sulit untuk menamaikan tujuan pribadi atau individu dan perusahaan. Kemudian ada teknik pengendalian non-anggaran. Yang pertama, data statik. Yang kedua, analisis titik impas. Yang ketiga, audit operasional. Yang keempat, pengamatan pribadi. Yang kelima, PERT. Yang keenam, bagan Gantt. Kemudian ada pengendalian biaya. Langkah-langkah proses pengendalian biaya. Pertama, menetapkan norma. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, tindakan korektif. Yang kemudian ada keuntungan pengendalian biaya. Pertama, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Kedua, harga yang wajar bagi pelanggan. Yang ketiga, berdiri kokoh di pasar domestik dan impor. Yang keempat, meningkatkan tingkat pengendalian investasi. Kemudian ada kontrol pembelian. Yang pertama, ketersediaan bahan yang berkelanjutan. Yang keempat, pembelian dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, pembelian dalam jumlah yang tepat. Yang ketiga, pembelian dengan kualitas yang tepat. Yang keempat, ekonomi dalam pembelian. Yang kelima, bekerja sebagai pusat informasi. Yang keenam, pengembang hubungan bisnis. Yang ketujuh, menemukan sumber daya pasokan alternatif. Yang ke-8, memperbaiki tanggung jawab. Kemudian ada kontrol atau langkah-langkah pemeliharaan. Yang pertama, pengawasan lini pertama harus mengetahui informasi biaya-biaya. Kemudian yang kedua, penekanan harus diberikan untuk mengurangi pengeluaran overhead. Yang ketiga, inspeksi dilakukan sesuai jadwal agar kegagalan total suku cadang bisa dihindari. Kemudian ada kontrol kualitas. Yang pertama, tentukan parameter apa yang harus dikontrol. Yang kedua, tetapkan kekritisannya dan tentukan apakah Anda perlu mengontrol sebelum, sesudah, atau setelah hasil dihasilkan. Kemudian ada ketiga, tetapkan spesifikasi untuk parameter yang akan dikontrol. Yang keempat, menghasilkan rencana untuk pengendalian. Operasi perencanaan. Operasi perencanaan menjelaskan bagaimana atau bagian apa dari rencana strategis akan dijalankan selama periode operasional tertentu. Kemudian isi rencana operasional. Pertama, tujuan yang jelas. Kedua, kegiatan yang akan disampaikan. Ketiga, standar kualitas. Keempat, hasil yang diinginkan. Kelima, jadwal implementasi kebutuhan staf dan sumber daya. Keenam, sumber proses untuk memantau kemajuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.